Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah ya. Saya harap kalian semuanya dalam kondisi yang sehat dan selalu fit ya. Kita mulai pembelajaran 4 kali ini tentang hadis menyayangi anak yatim. Di pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari yang berisi kompetensi dasar. Yang pertama adalah menerima bahwa menyayangi anak yatim itu merupakan sikap yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian menjalankan sikap peduli pada orang lain. Lanjut menganalisis arti dan isi kandungan tentang menyayangi anak yatim yang terdapat di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Kemudian mendemonstrasikan hafalan hadis. Yang selanjutnya adalah mengomunikasikan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mengetahui bahwa sikap mencintai anak yatim merupakan sikap yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian memiliki dan membiasakan sikap peduli terhadap orang lain. Lalu memahami arti dan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim, menghafalkan hadis tentang menyayangi anak yatim, dan selanjutnya adalah mengomunikasikan hadis tentang anak yatim riwayat dari Bukhari Muslim. Lanjut. Kemudian peta konsepnya adalah membaca hadis tentang menyayangi anak yatim, kemudian hadis itu sendiri, hadis tentang anak yatim, pengertian anak yatim, dan kandungan hadis dan hikmah menyayangi anak yatim. Membaca hadis tentang menyayangi anak yatim. Hadis tentang menyayangi anak yatim dan kosakata menyayangi anak yatim. Apa sih anak yatim itu? Oke, pengertian anak yatim itu adalah anak yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya ya. Kemudian seorang anak itu dikatakan yatim apabila ditinggal ayahnya ketika umur dia belum mencapai 15 tahun. Dalam Islam, anak tersebut belum mencapai balik atau dewasa. Kemudian orang yang ditinggal mati ketika umurnya 15 tahun ke atas itu sudah tidak disebut lagi sebagai anak yatim karena dinilai anak tersebut sudah bisa berpikir dewasa dan mencari cara untuk bertahan hidup. Lalu disebut apakah anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya dan dia belum mencapai umur 15 tahun? Ya, tepat sekali. Dia disebut sebagai anak yatim piatu. Ya. Anak yatim dan anak yatim piatu itu membutuhkan kasih sayang dan bantuan psikis maupun materi. Anak yatim itu hanya memiliki ibu dan ibunya harus mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Tentu tidak mudah bagi seorang ibu untuk berjuang sendiri membesarkan anaknya. Karena itu kita harus menyayangi anak yatim dan juga yatim piatu atau orang yang membutuhkan bantuan kita. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah wa la yusriku sayyi'aw wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin. Shadaqallahul adzim. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Baqarah ayat 220. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut itu adalah baik. Dan ketika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara. Membaca hadis tentang menyayangi anak yatim ya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang mengurus atau menanggung anak yatim itu kedudukannya di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkan kedua.
Hadis riwayat Bukhari dan kemudian kita juga akan mempelajari kosakata ya di sini. Dari hadis yang telah kalian baca tadi, juga kalian hafalkan, kalian akan mendapatkan beberapa kosakata disertai artinya yang bisa kalian simak di slide, juga ada di buku LKS Quran Hadis kalian. Ya. Berikutnya adalah kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang bisa dimaksud menanggung anak yatim itu mencakup beberapa hal. Satu adalah merawat dan memeliharanya. Kemudian menanggung biaya hidup. Biaya hidup di sini meliputi biaya makan, biaya tempat tinggal, dan pakaian mereka. Kemudian kita juga diharuskan untuk membimbing dengan bimbingan yang islami. Kita perhatikan akhlak dan pekertinya ketika kita sedang merawatnya. Oke, kemudian larangan apa sih yang tidak boleh kita lakukan apabila kita sedang merawat mereka adalah yang pertama, jangan sekali-sekali untuk menghardik atau menyia-nyiakan mereka. Kemudian memusuhi mereka. Kemudian menganiaya, ya, sama sekali tidak boleh. Kemudian menjadikannya pengamen atau pengemis. Na'udzubillahi min dzalik ya, nggak boleh. Kita memanfaatkan mereka, kita ambil tenaganya, lalu kita mendapatkan uang dari mereka, itu tidak boleh. Kemudian memakan atau merampas hartanya. Ya, di samping adanya ini ya beberapa hal kebaikan dari kita merawat anak yatim, kemudian larangan kepada anak yatim, kemudian Allah sudah menentukan hikmah apabila kita menyayangi mereka, yaitu yang pertama adalah kita akan mendapatkan pahala dan surga. Kemudian dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah ya. Sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya. Kemudian memiliki banyak teman. Dan yang terakhir adalah kita tentu saja akan banyak disukai oleh orang lain ya, karena kepedulian kita, karena kearifan kita untuk merawat mereka. Baik, Ustazah harapkan dari pembelajaran tentang hadis ini, selain kalian membaca dengan baik, membaca dengan tartil, juga kalian bisa menghafalnya beserta artinya. Dan tentu saja setelah bisa membaca, menghafal, dan kemudian memahami arti yang terkandung di dalam hadis tersebut, juga surah-surah yang berkenaan dengan anak yatim, tentu saja harapan Ustazah kita bisa mengamalkannya ya, karena kita lihat di sekitar kita banyak sekali anak-anak yang terlantar karena sudah tidak memiliki orang tua, baik yatim maupun yatim piatu. Oke, terima kasih perhatiannya anak-anak. Cukup sekian dari Ustazah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan termasuk hamba-hamba Allah yang bisa merawat anak yatim dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.